tiba-tiba aku mendengar suara bayi yang terdengar dari tempat di mana aku mendengar suara tadi. Suaranya begitu nyaring, terdengar tawa bayi seperti sedang diajak main orang tuanya. Namun, beberapa saat kemudian, suara tawa itu menjadi suara tangisan. Hai guys, kembali lagi bersama aku di Kata Elis. Kata siapa? Kata Elis. Aku mau membahas cerita serem yang dikirimkan oleh temanku saat dia pertama kali datang ke Jakarta. Aku akan menceritakan dari sudut pandang dia ya. Let's go, kita dengarkan. Cerita ini tentang aku pertama kali hidup di Jakarta sendirian. Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahku meninggal sejak umurku 17 tahun. Jadi aku harus mencari jalan untuk hidupku sendiri supaya bisa meneruskan studiku ke universitas. Kebetulan aku mendapat kerjaan di Jakarta Barat. Saat itu aku cuma sendirian di Jakarta. Aku mencoba untuk mencari tahu di mana kosan yang bisa ku tempati. Teman kantorku memberi informasi kalau di belakang kantor ada kosan yang murah dibandingkan kosan lainnya. Wah, hatiku langsung senang mendengarnya. Setelah jam kantor, aku bergegas ke kosan tersebut. Aku kaget karena harganya murah, tapi kualitasnya lumayan bagus loh. Untuk harga yang diberikan dengan fasilitas bagus itu, gak sebanding deh. Di dalam kosannya, aku mendapatkan kasur single, meja belajar, sapu, pelan, kamar mandi dalam, dan dapur umum. Wah, cukup lengkap ya. Kamar yang ditunjukkan kepadaku di lantai 3, lorong keempat. Dimana lorong tersebut lorong terakhir. Aku kira memang kosan itu penuh, karena aku nggak ditunjukkan kamar lain selain kamar itu. Dan karena ibu kos bilang, kalau tertarik sama kamarnya, boleh DP ya, biar nggak diambil orang nanti. Akhirnya aku langsung DP untuk kamar tersebut. Karena aku bener-bener tertarik dengan kamar dan harganya yang pasti. Saat itu aku pindah di hari Sabtu, 2 hari setelah aku melakukan DP. Dari hari Sabtu semua baik-baik aja. Aku pindah ke tempat dimana aku bakal memulai hidup baru di Jakarta. Karena aku baru pindah, jadi nggak berani eksplor tempat ini. Terus aku juga terlalu pemalu untuk menyapa tetangga gitu. Sampai hari Senin pukul 9 pagi, aku mau berangkat kerja. Aku masih nggak melihat orang-orang di sekitarku. Aku agak rasa aneh sih. Cuma karena aku mau bergegas ke kantor buru-buru, jadi aku langsung jalan aja deh. Jam 6 sore aku pulang ke kosan. Tapi aku merasa lorong dan kamar-kamar di tempatku begitu gelap. Tak ada lampu yang menyala. Ya mungkin aja itu hal yang normal ya. Siapa tahu jam segitu emang belum pada pulang. Kemudian sekitar jam 8 malam, aku pergi keluar untuk membeli makanan. Tapi aku tidak melihat ada lampu yang menyala. Saat itu aku curiga. Jangan-jangan di lorong ini cuma aku satu-satunya orang yang ada di sini. Sedangkan lorong lain terlihat terang dan ramai. Jam 10 malam aku memutuskan untuk segera tidur karena suasananya sangat hening, membuat perasaanku tidak nyaman. Setelah aku mencoba untuk tidur, aku mendengar ada derap kaki di depan kamarku. Aku sedikit merasa lega sih. Ya berarti aku punya tetangga dong. Lalu aku lanjut tidur dengan tenang. Besok paginya sebelum berangkat ke kantor, aku ketemu ibu kos di kamar. Aku bertanya kepada dia, apakah di sekitar kamarku sudah ada penghuninya? Namun ibu kos memberikan jawaban yang membuat aku kembali merasa tidak nyaman. Kata ibu kos, untuk sekarang di lorongmu cuma kamu di situ, Dek. Banyak kamar yang kosong karena biasalah masa pandemi pada pulang kampung jadinya. Kemudian aku teringat, tadi malam ada derap kaki yang aku dengar.
Tapi aku tetap berpikir positif, mungkin aja itu tetangga dari lorong yang lain. Kemudian saat malam hari tiba, aku pulang. Sama seperti sebelumnya, lorong dan kamar di sekitar tempatku masih gelap karena memang tidak ada penghuninya. Aku segera bergegas masuk ke dalam kamar. Kali ini aku sudah beli makanan dari luar, supaya aku tidak keluar lagi seperti malam kemarin. Setelah aku makan, aku bergegas untuk tidur. Karena memang tidak ada kegiatan lain yang bisa aku lakukan. Aku matikan lampu lalu memejamkan mata berharap untuk segera lelap tidur. Baru sebentar aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mencium bau asap rokok yang begitu menyengat. Aku langsung mengintip keluar jendela, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Asap tembakau dan kertas lintingan rokok memenuhi ruanganku. Padahal ini kan kosan khusus wanita. Walaupun sebenarnya ada saja sih wanita yang merokok, jadi aku tetap berpikir positif supaya menghilangkan rasa takut di pikiranku. Setelah kejadian itu, malam berikutnya semuanya terasa normal, walaupun suasananya tetap membuat aku tidak nyaman. Sampai satu malam, ketika aku mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu, tapi bukan di pintuku. Suara pintunya agak jauh, namun rasanya masih di dalam lorong yang sama. Bersamaan dengan ketukan pintu tersebut, ada suara seorang wanita yang menangis histeris, memohon untuk dibukakan pintunya. Aku merasa ketakutan. Saat itu timbul perasaan ingin mengintip, melihat keluar jendela. Namun karena perasaan takut aku begitu besar, aku pun mengurungkan niatku untuk mengintip keluar jendela. Tapi aku tetap mencoba untuk menguping dari kamarku. Tidak terdengar percakapan apapun selain memohon untuk masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian terdengar suara deci pintu yang terbuka lalu tertutup kembali. Dan suasananya langsung sunyi, membuat aku merinding. Sampai jam 1 malam, tiba-tiba aku mendengar suara bayi yang terdengar dari tempat di mana aku mendengar suara tadi. Suaranya begitu nyaring, terdengar tawa bayi seperti sedang diajak main orang tuanya. Namun beberapa saat kemudian suara tawa itu menjadi suara tangisan. Aku terkejut, aku takut. Aku mencoba menutup telingaku dengan bantal dan guling yang aku pegang saat itu. Namun suara tangisan bayi itu makin keras. Aku kira ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk tinggal di tempat ini. Tapi setelah beberapa minggu aku tinggal di sini, sepertinya aku tidak pernah mendengar suara bayi itu. Karena takut, aku terus berdoa sambil menutup mataku sampai aku akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, aku siap berangkat ke kantor dan berpapasan dengan ibu kos lagi di tengah jalan. Kemudian aku menceritakan pengalaman yang aku rasakan tadi malam. Lalu ibu kos menceritakan bahwa dulu di lorong itu pernah ada seorang wanita yang membawa bayinya untuk tinggal. Suatu malam ada lelaki datang ke kamar wanita itu. Entah apa percekcokan yang terjadi. Paginya wanita dan bayinya tidak pernah terlihat lagi di kosan ini. Sejak kamarnya kosong, mulailah ada gangguan-gangguan di lorong itu, membuat orang-orang sekitar merasa tidak nyaman tinggal di sana. Bersamaan dengan yang disampaikan ibu kos tadi, dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada aku karena sebelumnya tidak pernah menceritakan kejadian tersebut. Ia berpikir kalau sudah tidak ada gangguan di lorong tersebut karena aku sudah mengetahui kejadian itu dan aku sudah merasa sangat terganggu. Akhirnya aku pindah dari kosan tersebut. Aku tinggal di kosan itu padahal kurang dari 1 bulan. Karena memang situasinya tidak bersahabat. Akhirnya ya sudah, aku pindah dari kosan itu. Ya, jadi gitu guys, serem juga ya ceritanya. Sampai tadi tuh pas aku bacain, aku agak merinding-merinding gitu dikit. Dan ada insiden di kamar mandi aku, di sebelah sini nih. Di sebelah sini ada kamar mandi aku dan pintunya kebuka.
terus ada barang yang jatuh gitu guys. Nanti di behind the scene bakal aku tunjukin hal yang terjadi di kamar mandi deh. Kalau teman-teman punya cerita seram, silahkan tulis di komentar ya, atau kirim ke email di bawah ini. Thank you guys sudah dengerin dan nonton video ini. Sampai ketemu di next video. Ciao. Asap tembakau dan kertas lintingan rokok hapus. Gini nih. Oke guys, ini kamar mandi aku. Aku nyalain dulu lampunya dan ini yang jatuh tadi. Padahal ini gak pernah jatuh gitu. Ini jatuh di sini. Kan keras ini. Ini aja kagak jatuh. Terus ini tiba-tiba jatuh.